Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, seluruh stadion gempar ketika semua orang melihat Soyan tiba-tiba memasukkan tangannya ke pilar cahaya di depannya. Banyak tatapan terkejut melihat ke tubuhnya dan dari penampilannya sepertinya dia tidak mau menyerah begitu saja. Namun pil obat sudah terbentuk. Tidak ada waktu tersisa baginya untuk memperbaiki pil obat dari tingkat yang lebih tinggi. Suan Kongzi dan yang lainnya di atas panggung yang tinggi sedikit terkejut saat melihat gerakannya. Jelas mereka merasa terkejut dengan apa yang dilakukan Soyan. Mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan Soyan saat ini. Orang ini tidak sembrono, dia mungkin benar-benar punya metode, ucap Suan Kongzi. Mata wanita cantik itu tertuju pada sosok kurus di platform batu yang jauh. Suan Kongzi dan sesepuh berkulit gelap juga ragu-ragu sebelum berbicara. Mereka secara alami berharap keajaiban muncul jika itu bisa. Namun saat ini mereka benar-benar tidak dapat memikirkan dari mana keajaiban itu akan datang. Chow Ying di kejauhan menatap Soyan dengan mata indah yang tak berkedip. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dia merasakan kepercayaan diri terhadap Soyan. Mungkin itu karena dia belum pernah menyaksikan pria muda ini yang seumuran dengannya begitu menakjubkan. Fokus perhatiannya menyebabkan beberapa kecemburuan muncul di hati Song Qing yang berada tidak jauh. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan Soyan saat ini gelarnya sebagai penatua termuda dari Pil Tower tampaknya tidak memiliki bobot apapun. Old Mugu juga terkejut dengan tindakan Soyan. Namun ejekan muncul di wajahnya saat dia tertawa dengan suara dingin yang samar. Dia tidak dapat membayangkan kemampuan seperti apa yang dimiliki Soyan untuk membalikkan situasi ini. Soyan tidak terganggu oleh berbagai tatapan terkejut dari sekelilingnya. Pil obat mungkin telah terbentuk, tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah kehilangan kualifikasi terakhirnya untuk bersaing. Pil obat tingkat 8 bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil biasa. Pil obat tingkat ini sudah memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang menyebabkan pil obat tingkat 8 menjadi sangat berharga. Pil obat yang memiliki jumlah spiritualitas yang lebih besar akan memiliki nilai yang lebih tinggi dan ini adalah hukum di dunia alkemis. Dengan kata lain, tingkat pil obat tingkat 8 kelebihan dan kekurangan energi pilar cahaya bukan lagi aspek terpenting dari pil. Sekarang meningkatkan spiritualitas pil obat adalah hal yang paling penting. Jika seseorang ingin mendambahkan sesuatu yang lain, ia dapat mengganggu keseimbangan ini jika ia ceroboh. Merusak pil obat adalah masalah kecil, tetapi jika akhirnya meledak, efeknya akan mengerikan untuk ditanggung. Oleh karena itu ada sangat sedikit orang yang berani secara paksa menaikkan nilai pil obat setelah terbentuk. Bahkan beberapa guru alkemis dengan kemampuan hebat tidak akan mencobanya. Orang lain mungkin tidak berani, tetapi Soyan melakukannya karena dia telah memperoleh warisan dari Yalau. Jari Soyan dengan lembut mengusap cincin hitam pekatnya. Di antara koleksi besar yang ditinggalkan Yalo ada keterampilan penyempurnaan pil pamungkas yang sangat dia banggakan. Guru, lindungi aku, ucap Soyan. Soyan sedikit menutup matanya dan menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba membukanya kembali. Tangannya di pilar cahaya tiba-tiba mengepal dan gelombang energi yang mengejutkan diluncurkan. Tangan Soyan perlahan-lahan ditarik di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang terfokus padanya. Pil obat merah redup seukuran ibu jari segera muncul di depan tatapan semua orang yang hadir. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan orang lain adalah kabut samar yang menempel di atas pil obat. Kabut ini tampaknya memiliki beberapa kecerdasan dan kadang-kadang akan menggumpal menjadi berbagai bentuk. Itu berlama-lama di sekitar pil obat dan sangat misterius.
Soyan mengambil pil obat dari pilar cahaya dan ekspresinya sangat serius. Apa yang disebut metode peningkatan spiritual ini dapat dianggap sebagai karya terbaik Yalao. Namun bahkan penciptaan metode ini jarang menggunakannya karena metode peningkatan spiritual ini terlalu keras pada penggunanya. Jika Soyan tidak maju ke tingkat ke-8, kemungkinan dia bahkan tidak berani berpikir untuk menggunakan metode penyempurnaan pil ini. Mata Soyan menatap pil obat merah tua di tangannya. Sesaat kemudian dia menarik tangannya kembali. Soyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah melepaskan pil obat. Glazed Lotus Heart Flame muncul di tangannya. Setelah itu dia menjentikan jarinya dan cincin hitam pekat di jarinya bergetar, kemudian Bone Chilling Flame muncul. Kelompok Xuan Kongzi, Old Mugu, dan Iblis Tua King Hua seketika mereka semua terkejut ketika nyala api putih muncul. Tidak terduga bahwa Yao Chen bahkan memberinya Bone Chilling Flame. Sepertinya dia benar-benar memandang Soyan sebagai murid sejatinya. Ucap wanita cantik itu. Tak terhitung jumlah tatapan melihat 3 api berlama-lama di sekitar Soyan. Dengan tabrakan dari 3 jenis api ini, aura seperti pemusnahan diam-diam muncul. Setelah itu kekuatan spiritual seperti jaring mengelilingi api sebelum dengan cepat mulai berputar. Soyan sudah sangat akrab dengan menggabungkan api ini. Tindakan ini mungkin tampak sangat gila di mata orang lain, tetapi itu biasa baginya. Sekitar beberapa menit kemudian gumpalan api hijau coklat seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul. Soyan melambaikan lengan bajunya setelah nyala api ini muncul. Setelah itu gumpalan api coklat hijau melilit pil obat merah tua. Orang ini gila. Apakah dia berniat untuk menghancurkan pil obat? Ucap penonton. Tindakan Soyan segera menimbulkan keributan di seluruh alun-alun. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat Soyan. Alis Old Mugu di kejauhan tiba-tiba berkedut saat melihat apa yang dilakukan Soyan. Dia samar-samar merasakan kegelisahan muncul. Rombongan Xuan Kongzi di atas panggung yang tinggi juga menampilkan wajah-wajah tercengang. Sesaat kemudian wanita cantik itu yang pertama pulih. Matanya berkedip dan setelah beberapa saat dia dengan lembut menjelaskan. Apakah kalian semua masih ingat hal gila yang dilakukan Yao Chen setelah memperbaiki pil obat tingkat 8 saat itu? Ucap wanita cantik. Xuan Kongzi dan tetua lainnya gemetar mendengar kata-kata wanita cantik itu. Maksudmu, metode peningkatan spiritual Yao Chen? Ucap Xuan Kongzi. Wanita cantik itu mengangguk pelan. Matanya melihat ke Soyan yang berada di platform batu yang jauh. Dia berkata, sepertinya murid Yao Chen ini benar-benar mempelajari semua keterampilannya. Xuan Kongzi, Anda mungkin harus berterima kasih padanya kali ini. Ucap wanita cantik itu. Xuan Kongzi menghela nafas dalam-dalam. Sebuah kegembiraan yang tersembunyi melintas di matanya. Jika Soyan berhasil, dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi. Pil obat merah gelap yang telah dikelilingi oleh api berwarna coklat hijau tiba-tiba bergetar. Segera semua orang menyaksikan dari pil obat menjadi sedikit tidak rata. Gelombang demi gelombang kabut spiritual samar menyebar dari bagian dalam pil obat. Namun itu tidak dapat melarikan diri karena telah terjerat oleh api coklat hijau. Mata Soyan tidak berkedip saat dia menatap permukaan pil obat yang menjadi lebih kering. Aura spiritual di dalamnya benar-benar dihilangkan pada saat ini. Dia tiba-tiba menjentikan jarinya dan 2 potongan bubuk keluar dari cincin penyimpanannya dan memasuki nyala api. 2 potongan bubuk ini secara alami adalah bubuk nutrisi roh yang diperoleh Soyan saat itu. Benda misterius ini mengandung aura spiritual. Itu akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika digunakan pada saat seperti ini. Bubuk baru saja memasuki nyala api ketika dengan cepat menyebar dan menjadi tidak terlihat. Namun para ahli dengan persepsi yang kuat akan dapat merasakan aura spiritual di dalam nyala api menjadi sangat padat. Aura spiritual melonjak sementara ekspresi Soyan menjadi lebih serius saat ini. Kekuatan spiritual yang perkasa melonjak tanpa ditahan. Setelah itu ia menyerbu ke dalam nyala api sebelum mengendalikan nyala api dengan persepsi yang tak tertandingi.
Soyan menggigit lidahnya dan meludahkan darah ke dalam pil obat. Persembahan darah pengambilan spiritual, ucap Soyan. Segera kabut muncul seperti lebah yang kembali ke sarang mereka. Ketika darah Soyan memasuki pil obat, semua orang tercengang. Permukaannya yang agak tidak rata dengan cepat menjadi bulat dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Petir 3 warna di langit yang jauh tampak terseret oleh sesuatu ketika permukaan pil obat sekali lagi menjadi licin dan bulat. Tiba-tiba mulai bergolak sekali lagi. Awan petir di langit sudah mulai berubah. Teriak penonton. Teriakan ketidakkepercayaan tiba-tiba bergema di langit. Segera tak terhitung jumlah tatapan terfokus pada awan di atas kepala Soyan. Orang-orang melihat pil petir asli mulai berubah dengan pengadukan awan petir. Ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya hanya tercengang ketika mereka melihat pemandangan aneh ini. Soyan benar-benar melakukannya. Orang ini sangat luar biasa, teriak penonton. Beberapa orang akhirnya pulih di depan tatapan tertegun dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka segera berteriak dengan bersemangat. Hari ini Soyan telah mengizinkan mereka menyaksikan keajaiban. Bahkan Suan Kongzi dan orang-orang penting lainnya di panggung tinggi agak linglung saat ini. Mata mereka tercengang ketika mereka melihat sosok pemuda di platform batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Suan Kongzi saat dia dengan lembut berkata, "Aku benar-benar iri pada orang tua Yao Chen itu. Dia dapat menemukan murid yang luar biasa seperti itu. Selanjutnya kita hanya perlu melihat di mana Soyan mencapai. Dia ditakdirkan untuk menjadi karakter utama dalam pengumpulan pil ini." Hahaha, ini mengingatkan sama seperti orang tua Yao Chen waktu itu, ucap Suan Kongzi. Wanita cantik itu sedikit mengangguk dan tertawa. Orang-orang di sekitar juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka segera melihat ke awan petir yang berkumpul di langit dengan sedikit kecemasan. Situasi yang mereka pikir adalah kesimpulan sebelumnya telah diguncang oleh Soyan. Namun mereka masih perlu menunggu perubahan di awan petir untuk menetapkan hasil akhir. Bagaimana ini mungkin? Ucap Old Mugu. Dibandingkan dengan kegembiraan kelompok Suan Kongzi, ekspresi Old Mugu langsung tenggelam. Dia tidak membayangkan bahwa Soyan akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Orang ini pasti menjadi musuh besar Hall of Soul di masa depan, ucap Old Mugu. Niat membunuh tiba-tiba melonjak ke jantung Old Mugu sementara ekspresinya gelap dan suram. Soyan mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Jika dia diberi waktu cukup, apakah dia tidak akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini? Ucap Old Mugu sangat geram. Old Mugu menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Soyan. Setelah itu dia melirik ke awan petir yang bergolak di langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun keterampilan bocah ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak dapat melampaui diriku yang dulu. Agak terlalu dini jika bertindak senang sekarang, gumam Old Mugu. Soyan berdiri di atas platform batu dan matanya beralih ke Old Mugu. Wajahnya yang agak putih pucat menunjukkan senyuman yang dingin. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya sebelum mengembalikan pandangannya ke langit. Langit telah dengan paksa terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Setiap bagian ditepati oleh awan petir yang cerah dan berwarna-warni. Ketika sambaran petir di langit ini jatuh secara acak, kemungkinan banyak orang yang tidak beruntung akan diledakkan ke titik di mana bahkan mayat mereka menghilang. 2 segmen awan petir ini adalah yang terbesar. Salah satunya adalah awan petir 4 warna dari Old Mugu, sementara yang lain masih berputar. Petir yang bergolak adalah awan petir 3 warna milik Soyan yang telah mengalami transformasi karena aura spiritual yang telah ditambahkan oleh Soyan. Pada saat tertentu seutas cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Warna keempat telah muncul. Teriak penonton. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan. Segera sorak yang menggetarkan jiwa bergema di atas panggung. Hati Old Mugu sedikit tenggelam ketika dia melihat pemandangan ini dari platform batu. Tinju di lengan bajunya diperketat.
Cahaya keemasan menjadi terang di bawah fokus mata yang tak terhitung jumlahnya yang bersemangat. Pada akhirnya kecerahan menyusul awan petir 4 warna Old Mugu. Bahkan kekayaan warnanya menjadi mirip dengan itu. Setelah cahaya keemasan benar-benar muncul, semua orang mengira ini akan menjadi akhir. Tetapi mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa pengadukan awan petir tidak berhenti. Orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman sederhana tentang awan petir setelah banyak pengalaman dari sebelumnya. Mereka secara alami tahu bahwa ini berarti energi pil petir belum stabil. Masih ada sesuatu yang muncul di dalam awan yang bergolak. Awan petir bergolak dengan seluruh alun-alun secara aneh menjadi sunyi. Semua orang menahan nafas dan mata mereka terpaku pada awan petir. Jika awan petir ini mengungkapkan bahkan sedikit warna pada saat ini, kemungkinan juara pertemuan pil ini akan pindah dari Old Mugu ke Soyan. Semua orang mengangkat kepala. Suasana cemas menutupi seluruh stadion. Pada saat ini bahkan kelompok Chow Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Detak jantung di dada mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat. Old Mugu juga menatap awan petir yang bergolak di langit dari platform batu dan wajahnya sedikit gelisah. Matanya beralih ke Soyan di kejauhan. Namun dia hanya melihat Soyan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya. Sikap santai Soyan menyebabkan hatinya tiba-tiba tenggelam. Kekuatan yang luar biasa menakutkan dan menggelegar tiba-tiba melonjak sementara kegelisahan melonjak di dalam hati Old Mugu. Setelah itu tersebar di langit. Ini benar-benar akan tidak baik, ucap Old Mugu. Ekspresi Old Mugu tiba-tiba memutih ketika gemuruh terlihat mulai muncul. Sesaat kemudian awan bergolak dan gumpalan cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan pancaran seperti emas. Itu mewarnai awan petir dengan warna ungu pucat. Tidak diragukan lagi saat ini awan petir berubah menjadi pil petir 5 warna. Stadion yang sunyi mulai mendidih pada saat ini. Tak terhitung banyaknya wajah orang-orang yang bersemangat menjadi Tidak terhitung banyaknya wajah orang-orang yang bersemangat menjadi merah. Sorak-sorai mereka bergema dengan cara yang mengguncang bumi. Kota pil suci bergetar di bawah gelombang sonik ini. Hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka pada saat ini. Semua orang tahu bahwa pemenang dari pertemuan pil ini telah diputuskan. Banyak mata panas dari segala penjuru menatap sosok kurus yang berdiri di atas platform batu di langit. Derajat panasnya sudah mencapai level gila. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kesimpulan sebelumnya dari pengumpulan pil akan membuat kebalikan total karena seorang pria muda berusia 20-an. Mulai hari ini nama Soyan akan benar-benar bergema di seluruh wilayah dataran tengah. Mata cantik Chow Ying juga mengandung beberapa kegembiraan saat dia menatap pemuda itu yang ekspresinya tetap tenang meskipun menjadi fokus dari puluhan ribu tatapan. Kilatan yang tidak biasa berkelap-kelip jauh di dalam matanya yang cantik. Kedipan itu membuat siapapun yang menyaksikannya tahu bahwa penyihir ini orang yang paling dibanggakan oleh klan Chow mulai merasakan kehangatan. Tentu saja tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Soyan memiliki pesona yang tidak ada yang bisa menandinginya saat ini. Itu adalah sesuatu yang dibawa oleh kesuksesan. Soyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah awan petir 5 warna terbentuk. Gelombang pusing ditransmisikan ke seluruh tubuhnya dari kepalanya. Apa yang disebut metode peningkatan spiritual itu benar-benar telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Wajah Old Mugu muram saat dia melihat awan petir 5 warna di langit. Matanya yang gelap dan pekat tiba-tiba beralih ke Soyan. Tinjunya terkepal sampai mengeluarkan suara yang retak. Kemenangannya telah tercapai tetapi dihancurkan oleh Soyan. Bagaimana mungkin Old Mugu tidak menjadi marah? Saat petir 5 warna muncul, Old Mugu mengerti bahwa tempat juara telah gagal dia capai. Nafas kasar keluar dari lubang hidung Old Mugu. Matanya mendapatkan niat membunuh yang padat saat dia menatap Soyan. Namun ketika keinginan untuk membunuh telah mencapai puncaknya, dia menoleh hanya untuk melihat Suan Kongzi menggunakan tatapan sedingin es untuk menatapnya dari platform tinggi. Dia buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia berani menerang Soyan sekarang,
Dia tahu bahwa Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat. Lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak berakhir di tanganku yang lama di masa depan. Kalau tidak, saya pasti akan membiarkan Anda merasakan apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Ucap Old Mugu. Suara ganas Old Mugu tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Soyan menyebabkan alisnya berkedut. Dia menoleh untuk melihat Old Mugu. Namun senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang guruku, ucap Soyan. Penghinaan samar dalam kata-kata Soyan menyebabkan kemarahan menumpuk di hatinya, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Pada akhirnya wajahnya menjadi merah. Kedua matanya ganas saat dia melihat Soyan. Dengan status Old Mugu, dia adalah eksistensi yang terkenal bahkan di wilayah dataran tengah. Namun pada saat ini dia telah dirusak oleh tangan Soyan, seorang anggota generasi muda. Namun terlepas dari seberapa marahnya Old Mugu, dia harus menekan niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa penampilannya telah menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya memandangnya sebagai duri di pihak mereka. Xuan Kongzi tidak bertindak karena dia tidak menemukan alasan untuk itu. Namun jika Old Mugu melakukan sesuatu pergerakan, maka disitulah Xuan Kongzi akan menggunakan teknik bom untuk membunuhnya. Oleh karena itu Old Mugu hanya bisa menekan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Soyan, jangan senang dulu. Pengumpulan pil belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu hanya fantasi jika kamu ingin menerima pil petir 5 warna ini, ucap Old Mugu. Menerima pil petir juga merupakan ujian dari pengumpulan pil. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat dan kekuatan alami yang diciptakannya bisa menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak dapat melindungi pil obat, akibatnya pil itu akan hancur. Kekuatan pil petir meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seorang elit biasa Douzun tidak akan berani meremehkan awan petir 5 warna semacam ini. Dari cara Old Mugu melihatnya, Soyan hanyalah seorang Douzong. Meskipun Soyan memiliki banyak taktik, jelas tidak mudah untuk menerima pil petir ini. Selain itu, jika dia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima pil petir, Soyan tidak hanya kehilangan tempat juara tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Cao Ying sedikit merajut alisnya saat kecemasan melintas di matanya. Pil petir 5 warna benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia yakin dengan kehebatan Soyan, namun pil petir 5 warna tidak akan bagus. Jika seseorang ceroboh, bukan tidak mungkin seseorang akan gagal melewati rintangan terakhir ini. Soyan tersenyum di bawah fokus mata khawatir banyak orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pil petir 5 warna di langit. Senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Benda ini benar-benar tonik yang bagus untuk boneka setan bumi miliknya. Baiklah. Aku yang lama akan melihat bagaimana kamu akan menerima pil petir 5 warna ini dengan kemampuanmu, ucap Old Mugu. Sebuah tawa lembut dipancarkan dari mulut Soyan. Tangannya diangkat dengan lembut dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkelebat. Segera sosok perak cerah muncul di depannya. Boneka setan bumi saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah memblokir gerakan membunuh Old Mugu di alam pil. Tidak hanya dadanya yang tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi kulitnya yang lebih keras dari logam telah terbelah memperlihatkan dagingnya yang berwarna perak. Old Mugu tercengang saat melihat boneka setan bumi dipanggil Soyan. Boneka ini bahkan tidak dapat menerima pukulan darinya. Bagaimana itu bisa menerima pil petir 5 warna? Menurut tebakan Old Mugu, boneka berwarna perak itu seharusnya hanya sekitar bintang 8 atau 9 Douzong. Saya pikir Anda hanya lelucon mengeluarkan boneka itu, ucap Old Mugu. Old Mugu menggelengkan kepalanya sambil tertawa dengan nada mengejek. Soyan tidak keberatan dengan tawa Old Mugu. Seseorang yang gagal akan selalu mencari cara untuk melampiaskan amarahnya. Tangan Soyan dengan lembut mengusap tubuh boneka setan bumi. Meskipun boneka setan bumi ini telah ditinggalkan dalam keadaan tragis setelah pertempurannya dengan Old Mugu, untungnya benda ini tidak memiliki kecerdasan ataupun perasaan sakit apapun. Selama tubuhnya tidak hancur, itu akan mematuhi perintah Soyan selamanya. Aku akan mengandalkanmu kali ini,
ucap Soyan. Soyan tersenyum saat tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka setan bumi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat awan petir 5 warna memancarkan gemuruh rendah di langit. Ayo lakukan, ucap Soyan. Sebuah sambaran petir yang setebal paha dan terangnya melesat menembus awan. Segera sambaran petir 5 warna turun dari awan seperti ular piton raksasa. Soyan tersenyum saat dia melihat pil petir akhirnya melepaskan serangan. Boneka setan bumi yang hampir menjadi tumpukan rongsokan segera menginjak tanah. Setelah itu bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata semua orang yang terpana. Desahan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Old Mugu yang awalnya meremehkannya, dia menemukan bahwa boneka setan bumi yang telah disambar petir 5 warna tetapi tidak hancur berantakan. Sebaliknya tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih dalam petir. Dadanya yang berlubang sebelumnya malah tumbuh dan pulih. Boneka ini bisa menyerap kekuatan petir. Tidak heran orang ini sangat percaya diri. Ternyata dia memiliki boneka yang unik. Bajingan kecil, seandainya saya tahu saat itu, saya akan menghancurkannya di alam pil, ucap Old Mugu. Dibandingkan dengan kesuraman dan penyesalan Old Mugu, kelompok Chow Ying menghela nafas lega saat ini. Meskipun dia tidak menyadari mengapa boneka unik ini memiliki kekuatan seperti itu, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa Soyan berhasil lulus ujian akhir. Tempat juara di pengumpulan pil adalah miliknya. Hahaha, anak kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka ini mampu menyerap kekuatan petir. Saat itu saya pernah melihat boneka seperti itu di reruntuhan kuno. Sayangnya itu hancur saat orang-orang itu memperebutkannya, ucap Xuan Kongzi. Bajingan Mugu sepertinya akan merasa tertekan, ucap lelaki kulit gelap di sampingnya. Kali ini pil tower kita akan berutang budi pada si kecil ini, ucap Xuan Kongzi. Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sampingnya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mereka mendengar kata-katanya. Kali ini jika Soyan tidak membantu, kemungkinan besar tempat juara dari pengumpulan pil ini akan jatuh ke tangan bajingan tua Old Mugu. Pada saat itu reputasi pil tower akan mengalami pukulan yang berat. Soyan di platform batu sedang menatap boneka setan bumi. Itu tumbuh lebih cerah setelah disambar oleh banyak petir 5 warna. Mata hitam gelap Soyan memiliki ekspresi panas melintas di atasnya. Dia bertanya-tanya apakah boneka setan bumi akan dapat berevolusi menjadi wayang setan langit setelah menyerap pil petir 5 warna ini. Nafas Soyan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari boneka setan bumi yang akan sebanding dengan seorang elit Douzur. Petir dengan keras mendarat di tubuh boneka setan bumi. Itu berubah menjadi ular listrik kecil yang mengalir di sepanjang kulit boneka setan bumi sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan cerah melonjak ke tubuh boneka setan bumi, dengan cepat memperkuat tulang dan kulitnya yang keriput. Melihat dari kejauhan boneka setan bumi muncul seperti dewa guntur yang melayang di langit. Kilatan petir berkelap-kelip dalam radius 100 kaki. Momentum yang menakutkan itu menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Soyan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas panggung batu. Boneka setan bumi dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang melesat ke arahnya membuatnya sangat santai. Dia bahkan tidak perlu membuang kekuatan sedikit pun untuk menghadapi pil petir yang merepotkan ini. Gemuruh guntur bergema tanpa henti di atas langit. Petir 5 warna melonjak dan ini berlanjut selama 10 menit sebelum secara bertahap berhenti. Hampir 100 petir yang menakutkan turun dari awan selama 10 menit ini. Itu memang layak menjadi pil petir 5 warna, ucap Soyan. Mata Soyan adalah yang pertama menemukan kilau emas berkedap-kedip di sekitar tubuh boneka setan bumi. Segera ekspresi kegembiraan tanpa sadar melonjak di matanya. Dia jelas mengerti kekuatan besar seperti apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan boneka setan bumi menjadi boneka setan langit. Awan petir 5 warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka setan bumi. Segera awan bergolak dan kekuatan hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan.
Semua orang tercengang saat menemukan bahwa awan petir muncul seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak menyangka pil petir ini membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Choying menjadi tercengang. Mereka menyaksikan pil petir di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Soyan berada. Sesaat kemudian awan petir yang sangat besar menutupi di langit. Hahaha, keberuntungan bocah ini luar biasa buruk. Bahkan surga membantu saya yang lama, ucap Old Mugu. Tiba-tiba awan petir yang sangat besar membuat keributan di stadion. Kekuatan petir di langit terlalu menakutkan. Jika itu dihancurkan secara acak, kemungkinan mereka yang hadir bisa terluka parah. Pil petir telah menarik satu sama lain dan berkumpul di tempat yang sama. Itu mungkin akan melonjak sekali lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti ini tidak berlebihan bagi kita untuk campur tangan, ucap Xuan Kongzi. Mari kita tunggu sebentar. Anak kecil ini tidak tampak khawatir, ucap wanita cantik itu. Mata kelompok Xuan Kongzi menoleh ke Soyan di platform batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihat wajahnya tidak hanya tanpa khawatir, dia bahkan tampak bersemangat. Segera dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia memang meremehkan Soyan. Awan petir akhirnya akan melepaskan kekuatan penghancurannya yang mengerikan. 5 petir dengan 5 warna yang berbeda mengarah ke boneka setan bumi di langit. Segera suara metalik yang jernih bergema di atas stadion. Tubuh boneka setan bumi terus jatuh di bawah serangan liar dari petir ini. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa celah spasial hitam gelap di tengah serangan ini. Mata mereka tercengang saat mereka melihat boneka setan bumi yang diperkuat dalam serangan ini. Meskipun mereka tidak merasakan aura boneka iblis bumi, siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa boneka setan bumi semakin kuat. Petir terang yang terus berjatuhan menyebabkan senyum di wajah Soyan semakin terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna emas di boneka setan bumi berkembang. Soyan dengan lembut menjilat bibirnya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan antisipasi. Hari ini mereka telah menyaksikan pil petir yang paling banyak yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain terdiam adalah bahwa pil petir yang begitu spektakuler tidak dapat menangani boneka kecil. Hujan petir terus berlangsung selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir yang terang di langit dengan ganas menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Setelah setengah jam, pembaptisan pil petir ini akhirnya telah mencapai batasnya. Tubuh boneka setan bumi yang awalnya berwarna perak telah berubah menjadi warna emas yang berkilau. Sementara boneka setan bumi berubah menjadi warna emas ini, Soyan samar-samar bisa merasakan interior boneka mengalami transformasi mengerikan. Apakah akhirnya akan berhasil? Gumam Soyan. Mata Soyan memanah saat dia menatap boneka setan bumi turun di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulit yang berwarna emas. Anehnya bahkan tidak ada sedikit pun perasaan keras yang tersisa. Sebaliknya itu tampak lebih lembut. Soyan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Dia menjetikkan jarinya dan nyala api hijau giok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung jarinya. Setelah itu ia memotong kulit berwarna emas dari boneka setan bumi. Ketika api belati Soyan mengupas sedikit kulit boneka setan bumi, dia tercengang menemukan bentuk bekas luka putih samar di kulitnya. Dan bekas luka putih ini secara otomatis menghilang. Pertahanan yang mengerikan, gumam Soyan. Soyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat ini. Setelah bertahun-tahun perawatan boneka yang dibuat Soyan ini akhirnya berevolusi ke level tertinggi. Soyan tersenyum lembut saat jarinya menepuk lengan boneka setan langit. Dia tersenyum dan hasil pengumpulan pil ini jauh melampaui harapannya. Ketika awan petir tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi tersebar. Saat ini pengumpulan pil akan segera berakhir dan selanjutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang terakhir. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.